Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kajian kita kali ini mengenai durhaka pada Bapak dan Ibu Pertiwi. Ya. Jadi pada zaman dahulu kala, sebelum terbentuknya sebuah negara yang kita sebut sekarang ini adalah Indonesia, Nusantara kita ini terdiri dari berbagai macam kerajaan yang sangat gemah ripalo jinawi, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, dan budayanya juga sangat luar biasa kayanya. Dari kekayaan alamnya sendiri kita semua sudah tahu, kita kaya akan rempah-rempah, kaya akan tambangnya, ya, emas, nikel, tembaga, timah, dan lain sebagainya, uranium, dan bahkan bisa dibilang udara dan airnya pun juga sangat segar. Hingga akhirnya Portugis dan juga negara-negara lain seperti Belanda, ya, itu masuk ke Nusantara ini untuk menguasai sektor perdagangan. Dan juga tentunya pasti mereka melirik ada kekayaan-kekayaan lain yang mereka lirik, ya. Jadi mereka juga selain berdagang, seiring waktu mereka juga melirik tambang yang tersembunyi, ya. Makanya akhirnya mereka membentuk sebuah perusahaan juga yang cukup besar kala itu yang disebut VOC. Jadi setelah VOC ini berdiri, tadinya hanya sebuah perusahaan yang akhirnya berubah menjadi sebuah kekuasaan, ya. Jadi politik adu domba mulai dilancarkan, sampai-sampai kerajaan-kerajaan pun ikut terhasut dan terpecah belah karena hasutan VOC ini, ya. Ini hanya demi untuk menguasai tanahnya atau wilayahnya atau perdagangannya juga, ya pasti. Jadi VOC ini selama ratusan tahun menjajah negeri ini. Jadi mengambil semua yang ada di atas kulit dan di dalam perut Ibu Pertiwi. Nah, ini dikuras habis sama pada saat zaman itu. Hingga akhirnya muncullah seorang utusan yang kita kenal sekarang dengan sebutan Bapak Insinyur Soekarno. Beliau diutus untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi dan anak-anaknya lain yang lahir di atas tanah ini, ya. Jadi beliau hadir untuk memerdekakan negeri ini dan untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi, juga untuk menyelamatkan anak-anak dari Ibu Pertiwi ini, agar supaya diberikan hak yang sebenarnya sebagai seorang anak yang diasuh oleh ibunya, yang diasuh di atas pelataran Ibu Pertiwi ini. Jadi dengan perjuangan yang banyak menumpahkan darah, banyak juga menghabiskan tentunya harta juga, dan banyak sekali korbannya, hingga akhirnya Bapak Insinyur Soekarno berhasil mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan mengajak berpikir, pada saat Indonesia dideklarasikan sebagai sebuah negara, itu kan tentu ada syarat-syaratnya yang harus diajukan ke PBB, ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus diakui oleh seluruh dunia, ya. Nah, syarat pertama yang mesti dimiliki untuk menjadikan sebuah negara itu adalah, pertama adalah harus adanya rakyat, kedua adanya wilayah, ya, dan ketiga adanya kesatuan. Nah, menurut saya ketiga poin ini pada saat itu masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan.
Nah ini untuk sebagai gambaran aja ya. Nanti karena ada pembahasan yang akan masuk ke sini. Nah, lalu keempat juga harus ada organisasi atau politik organisasi ya. Pada saat itu terbentuklah yang namanya PPKI ya. Lalu mesti memiliki kedaulatan dan juga keenam adalah ketetapan atau yang disebut Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, ketiga poin yang pertama yang di atas tadi itu kan sebelumnya pada saat itu masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan, di mana waktu itu kurang lebih sekitar ada 456 kerajaan di Nusantara ini, termasuk kerajaan-kerajaan kecil. Nah, bagaimana upaya Bapak Insinyur Soekarno ini mendapatkan ketiga poin ini? Ini tentunya dengan dukungan para raja, mendapatkan restu dari para raja untuk mendirikan sebuah negara yang disebut Indonesia. Akhirnya mendapatkanlah sebuah wilayah rakyat dan kesatuan. Nah, dari syarat yang sudah dipenuhi itu, 6 syarat kurang lebih sudah terpenuhi semua, barulah Bapak Presiden kita dapat mendeklarasikan Indonesia menjadi sebuah negara. Dan setelah itu Indonesia merdeka. Ya. Sesaat bisa dibilang merdeka, tapi hari ini kita tanya kembali, merdeka? Saya rasa belum. Karena masih banyak sekali yang harus diperjuangkan. Saya ingat kutipan dari Bapak Presiden Soekarno. Beliau mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan para penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, siapa yang dimaksud sama Bapak Presiden mengenai perjuangan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri? Menurut saya adalah saudara-saudara kita yang mendurhakai Ibu Pertiwi ini, hingga dia lupa dia harus berbakti kepada Ibu Pertiwi ini. Coba sekarang kita lihat kekayaan alam yang Ibu Pertiwi kandung saat ini dikuras habis oleh orang-orang tertentu. Ya, orang-orang tertentu ini menurut saya juga anak-anak dari Ibu Pertiwi yang diberikan kemampuan lebih atau diberikan pengetahuan lebih, harusnya untuk saling membantu malah saling menindas. Tentu saja itu sudah durhaka pada Ibu Pertiwi. Jadi Bapak Angkoso dan Ibu Pertiwi ini memberikan ini semua kepada anak-anaknya untuk saling berbagi, saling menghidupi, ya, saling membantu sama satu sama lain, bukan saling mencelakai, bukan saling ingin menguasai. Ya, anak-anaknya yang diberikan kemampuan lebih, diberikan posisi lebih tinggi, harusnya membantu adik-adiknya yang lagi susah, ya, membantu adik-adiknya yang sedang menangis. Harusnya seperti itu. Bukan malah memaksa adik-adikmu untuk bekerja keras dengan dibayar upah minimum yang gak seberapa itu, dan harus bayar pajak pula. Itu bayar pajak di tanah ibunya sendiri loh. Ya, makanya itu nanti harus ada perubahan ya. Dan seharusnya kita semua sadar bagaimana perasaan Ibu Pertiwi melihat anak-anaknya saling mencederai, ya. Melihat anak yang diberikan kemampuan malah menindas adik-adiknya. Pikirkan bagaimana perasaan Bapak melihat perilakumu terhadap Ibu Pertiwi. Maka jangan salahkan siapapun ketika akhirnya alam semesta ini merecovery ya. Jangan salahkan siapapun. Kembalikan semua ke diri masing-masing. Makanya sekarang terjadi banyak bencana, terjadi, kita lihat sendiri sekarang banyak virus-virus muncul. Ya, yang sekarang lagi gencar kan virus COVID-19. Dan mungkin nanti setelah ini akan ada lagi. Itu karena kalian durhaka kepada Bapak dan Ibu Pertiwi ini. Pembangunan di mana-mana, tapi juga penggalian di mana-mana untuk merusak perut Ibu Pertiwi, diambil semuanya bahannya untuk membangun tanpa dipikirkan dampak lingkungannya. Belum lagi menindas para pekerjanya. Jadi ekonomi saat ini mereka bilang berjalan dengan baik, tapi dengan memeras keringat orang-orang,
atau keringat anak-anak Ibu Pertiwi ini dengan upah yang gak seberapa. Jadi kalian ambil semua yang ibu kandung untuk memenuhi kehendak nafsumu sendiri. Sejarah kalian lupakan, di mana di dalamnya itu ada perjuangan orang-orang, ada darah orang-orang yang mengalir untuk NKRI ini. Kerajaan kalian singkirkan, padahal sejatinya tanah ini milik kerajaan tadinya, yang dipinjamkan untuk membentuk sebuah negara. Tapi sekarang malah kalian akui ini adalah milik negara. Rakyatnya kalian lupakan, padahal dulunya nenek moyang mereka berjuang. Veteran saat ini masih banyak yang terlantar, padahal mereka dulu mengorbankan darahnya untuk NKRI ini. Ya harusnya jika kita semua sadar akan hal ini, harusnya kita semua bersatu padu untuk membentuk negeri ini lagi, untuk membangun bangsa dan negara ini agar gemah ripah Lojinawi kembali, agar cita-cita pendiri bangsa menjadikan Indonesia ini sebagai mercusuar dunia itu bisa terlaksana dengan baik. Mintalah maaf kepada Bapak dan Ibu Pertiwi ini. Jangan kamu lanjutkan lagi kedurhakaan ini. Mulailah untuk berbakti, perbaiki semuanya, perhatikan adik-adikmu yang sedang menangis. Dengan begitu, barulah kamu mengerti apa itu namanya Tuhan sejati. Rahayu, Rahayu, Rahayu.